Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini gue akan bahas tentang sekolah pencuri profesional di India nih. Ya, lo semua gak salah dengar kok. Ya, gue katakan sekali lagi dah, yaitu sekolah pencuri profesional di India, men. Nah, jadi di India tuh ada sebuah media berita yaitu NDTV, yang mana NDTV ini memberitakan 3 desa yang terkenal karena desa tersebut mengajari murid-muridnya yang masih di bawah umur, cuy, untuk bisa mencuri, ya kan? Ya, secara profesional gitu ya kan. Gue ngedengernya aja udah greget anjir. Ya gimana nggak greget anjir, ya kan. Para orang tua yang ada di desa itu tuh dengan sengaja menyekolahkan anak-anak mereka yang berusia sekitar 12 sampai 13 tahun untuk sekolah di sekolah pencuri profesional, men. Bahkan saking gregetnya, para orang tua ini nih rela membayar supaya anak-anak mereka kelak menjadi pencuri yang sukses dan profesional. Ya, gila. Ya sebenarnya ini miris sih, ya kan. Ya karena anak-anak yang masih berusia 12 sampai 13 tahun itu kan masa-masa belajar, ya kan, di sekolah gitu, untuk mendapat ilmu dan pendidikan di bawah pengawasan guru, ya kan. Ya supaya nanti bisa sukses gitu lah di masa depan. Ya ini malah mengajari murid-muridnya untuk menjalani kehidupan kriminal, men. Sekolah pencuri profesional ini gak hanya ada satu, men, tetapi ada 3, cuy. 3 tempat yang berada di 3 desa, yaitu Desa Kadia, Gulki, dan juga Hulkedi. Nah, 3 desa ini terletak sekitar 120 km dari Bhopal. Dan Bhopal ini adalah ibu kota dari negara bagian yang ada di India, yaitu Madhya Pradesh. Lalu siapa sih yang mendirikan sekolah pencuri profesional ini? Ternyata yang mendirikan sekolah pencuri ini adalah gangster-gangster yang ada di sana, men. Ini nih sayangnya setelah gue cari-cari informasi tentang gangster-gangster tersebut, ya kan, gak ada, cuy. Nah, ketika anak-anak remaja ini masuk sekolah pencuri nih, anak-anak remaja ini nih diajari berbagai macam tindakan kriminal seperti pencopetan, perampokan, pencurian di tempat-tempat ramai. Bahkan dikutip dari Oddity Central, anak-anak remaja ini dilatih supaya bisa menghindari polisi gitu, cuy. Dan juga diajari menahan pukulan seandainya tertangkap warga, ya kan. Ya gue gak tahu juga sih gimana cara ngelatih tahan pukul kepada anak-anak remaja itu, ya kan. Ya kayak gimana, ya kan, ya gue gak ngerti juga sih. Ditonjok tiap hari gitu kali ya, apa di gitu ya. Nah, setelah anak-anak remaja ini sekiranya mereka sudah layak buat terjun langsung ke lapangan atau istilahnya itu lulus gitu, ya kan, sekitar 1 tahun pendidikan mencuri, men, ya, para orang tua anak-anak remaja ini akan membayar per anaknya 200.000 sampai 300.000 rupiah, yang kalau dirupiahkan sekitar 36 sampai 55 juta rupiah kepada gangster-gangster ini. Ya gila, ya kan. Gimana? Kalian udah pada greget juga gak nih? Kayak koruptor di Indonesia kan juga kayak gitu sih. Nah, dikutip dari Liputan 6, sekolah-sekolah pencuri ini sudah menghasilkan beberapa penjahat-penjahat terkenal dalam sejarah India, ya kan, ya. Anjay, berarti sekolah pencuri ini udah lama berdiri, ya kan. Dan setelah gue cari-cari informasi ini, ya kan, siapa penjahat-penjahat terkenal tadi yang berasal dari sekolah pencurian ini. Nah, ternyata informasinya sangat minim sekali, cuy. Tetapi kalau mengacu pada penjahat terkenal dalam sejarah India, ada nih beberapa orang yang kemungkinan, ya kan, kemungkinan nih berasal dari sekolah pencuri ini, yaitu Kavit Sister. Kavit Sister ini ada 3 orang, yang mana mereka bertiga ini adalah ibu dan anak, yaitu ibunya yang bernama Anjanabi Kavit dan 2 putrinya yaitu Sema Kavit dan Renuka Sinde. Nah, Kavit Sister ini telah melakukan tindakan kriminal terbesar dalam sejarah India, yaitu pada tahun 1990, yang awalnya mereka sering melakukan pencurian kecil-kecilan. Namun lama-kelamaan Kavit Sister ini melakukan tindak kriminal, cuy, yang mana bisa dibilang sangat-sangat ekstrim lah, ya, dan tidak manusiawi banget nih, yaitu putra dari Renuka Sinde bernama Santos. Sampai Santos ini berdarah-darah, men, yang mana Renuka Sinde ini melakukan hal tersebut supaya bisa melarikan diri dari amukan warga, karena saudaranya yaitu Sema ketahuan telah mencuri 3 dompet pria di tempat umum.
Dan yang bikin sedih lagi nih, setelah mengetahui bahwa Santos tidak berguna, Anjana Bay Gafit membunuh cucunya. Ya, cucunya sendiri yang dibunuh, yaitu Santos tadi ya kan, dengan cara kepala Santos cuy, dengan tiang besi men. Dan masih ada banyak tindakan-tindakan yang tidak manusiawi dari Gafit Sister ini. Apa gue bahas tersendiri aja nih tentang Gafit Sister ini? Komen di bawah ya kan. Berarti kalau seandainya sekolah pencuri ini sudah lama berdiri ya kan, artinya kan polisi-polisi di India sana seharusnya udah tahu lah ya masalah ini. Dan ternyata bener aja cuy, polisi-polisi di India ini sama kayak di Konoha gitu. Sebenarnya udah pada tahu, tetapi polisi-polisi di India ini gak bisa berbuat banyak. Ya karena ternyata kan kejahatan-kejahatan yang ada di 3 desa tadi itu sudah lama ada men, dan berakar kuat. Jadi ya udah mendarah daging tuh jiwa-jiwa kriminalnya, mulai dari orang tuanya sampai anak-anak mereka sendiri ya kan. Ditambah lagi di 3 desa itu kan para orang tuanya kan yang menginginkan anak-anak mereka menjadi seorang kriminal. Jadi ya otomatis warga-warga yang ada di 3 desa ini melindungi pelaku-pelaku kriminal ini men. Jadi ya susah tuh buat polisi India untuk memberantas budaya kriminal yang sudah mendarah daging ini. Nah, dikutip dari Liputan 6, sebenarnya para polisi India ini sudah mengarahkan masukannya men dari beberapa kantor polisi untuk menangkap para pelakunya nih. Nah, polisi India ini juga mengatakan tuh kalau para penjahat ini sangatlah terlatih dalam melakukan tindak kriminal men, ya kan? Karena sudah disekolahkan ya kan? Nah, seperti pencurian tas, pencurian bank, kejahatan lainnya yang seringkali menggunakan anak di bawah umur yaitu 17 tahun untuk melakukan aksi-aksi kejahatan mereka. Dan anak-anak yang menjalani pendidikan sekolah pencurian ini nih, sebenarnya mereka tuh berasal dari keluarga miskin, tetapi mereka di sekolah pencurian ini diajari untuk bisa berbaur dengan orang-orang yang kaya agar dapat melakukan pencurian. Dan mereka sering menyusup ke tempat keramaian seperti acara pernikahan, di mana mereka dapat dengan mudah mencuri barang-barang milik tamu-tamu yang datang cuy. Atau bahkan yang lebih ekstrim nih, para pelaku ini bisa saja melakukan perampokan besar-besaran cuy. Yang menjadi catatan polisi di sana ada sekitar lebih dari 300 anak dari sekolah pencuri profesional itu yang terlibat dalam pencurian di pernikahan yang ada di seluruh India men. Nah, di India sendiri orang-orang yang melakukan pencurian dapat dihukum penjara selama 7 tahun lamanya men, dan juga denda. Nah, tetapi sayangnya selain polisi kesulitan memberantas budaya kriminal ini, sistem hukum negara tersebut lebih lunak dalam menangani kejahatan remaja. Nah, mereka lebih fokus kepada pemasyarakatan dan pendidikan cuy. Sekian pembahasan kali ini. Gue Ferdinand Alfaruk pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.